Pandangan atau pemikiran politik dari Saifullah Fattah, pengamat politik dari Polmark, sebenarnya soal pemilu 2024 dengan berbagai pernak-perniknya sudah sempat diikuti melalui media sosial, kanal YouTube Korps Alumni HMI. Tetapi saya merasa bahwa konten dari tayangan itu masih menyisakan pandangan yang perlu menjadi renungan, bahkan bisa menjadi dasar untuk kita mengambil sikap politik terkait dengan bagaimana pemilu 2024. Salah satu hal yang menarik diungkapkan oleh Saifullah Fattah adalah terkait dengan daya tarik calon legislator atau caleg di pemilu 2024 ini. Ternyata di mata konstituen atau masyarakat pemilih tidak sama afinitasnya atau daya tariknya sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya APK pemilu menjadi daya tarik khusus, ya seperti kerudung, stiker. Tetapi kali ini ternyata paket sembako atau sembako itu justru menjadi daya tarik utama. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Polmark. Ada sisi lain juga yang menarik diungkapkan oleh Saya kira sebaiknya kita mengikuti tayangan yang sempat dipandu oleh salah satu senior alumni HMI, Kang Jana. Tenda, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dalam forum yang luar biasa ini. Bergabung banyak profesor, banyak doktor. Saya selalu percaya bahwa setiap orang adalah guru dan alam semesta adalah sekolahnya. Jadi saya tidak menempatkan diri sebagai penceramah di sini. Kebetulan saja ditugasi Kang Jana untuk memancing diskusi. Jadi tugas saya bukan penceramah tapi pemancing diskusi, kira-kira begitu. Dan sebagai pemancing diskusi, saya tentu harus ngomong. Karena yang namanya alat pancing diskusi adalah obrolan yang bisa diperdebatkan. Nah, mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat dalam soal itu. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para senior, saya ingin memilah pembicaraan saya ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, saya ingin membahas keunikan pemilu 2024. Bagian yang kedua, saya ingin membahas pemetaan yang selama ini banyak kita dengar, kita diskusikan secara publik, dan bagaimana saya memahami peta itu di tengah diskusi yang sangat ramai itu. Dan yang terakhir yang sangat penting sebetulnya adalah apa yang selayaknya jadi kepedulian kita, baik hari ini maupun ke depan, berkaitan dengan soal-soal yang kita diskusikan ini. Nah, saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu tentang keunikan pemilu 2024. Ada beberapa hal yang membuat pemilu 2024 ini unik. Yang pertama adalah bahwa ini pemilu bukan pemilu 5 tahunan, tapi pemilu 10 tahunan. Apa bedanya? Kalau pemilu 5 tahunan, setiap 5 tahun kita pemilu. Kalau 10 tahunan kita pemilu yang pilpresnya tidak ada incumbent. Itu bedanya. 2004 kita mulai pilpres, pemilihan presiden secara langsung, dan kita tahu persis betapa ramainya, termasuk jumlah kandidat juga lumayan banyak pada waktu itu, apalagi persyaratan pengajuan koalisi partai untuk kandidat pada waktu itu memang masih ringan syaratnya, sebagai syarat transisi pada waktu itu. Pilpresnya ramai, dinamika berkembang begitu rupa. Saya ingat Mbak Wiwi juga keliling-keliling pada waktu itu, beberapa forum kita bareng-bareng, kita mensosialisasikan apa itu pemilu presiden dan lain-lain. Kemudian 10 tahun kemudian, hal itu terulang ketika Pak SBY harus mengakhiri jabatannya. Dan pada saat itu tidak ada incumbent. Dan karena tidak ada incumbent, maka kompetisi menjadi kembali cair. Pertarungan menjadi lebih menarik dikarenakan incumbent diasumsikan memiliki sumber daya yang besar yang membuat kompetisi menjadi kurang menarik. Karena incumbent punya segalanya. Apalagi kalau incumbent tidak bisa menahan diri menggunakan instrumen-instrumen yang ada di bawah kendalinya dan bekerja secara non-elektoral, bukan hanya elektoral.
Nah, ini yang membuat keberadaan incumbent kemudian membuat pemilu tidak menarik. Nah, sekarang 10 tahun kemudian 2024 kita kembali ke siklus 10 tahunan itu. Ini yang dalam berbagai kesempatan sering saya bilang bahwa politik Indonesia setiap 5 tahun itu demam, setiap 10 tahun kejang-kejang atau step. Jadi dinamika memang sekarang sedang sangat meningkat karena sebab itu. Nah, inilah yang sedang kita alami saat ini. Ini keunikan yang pertama. Nah, keunikan yang kedua, ini sangat unik, dikarenakan 2024 adalah satu-satunya pemilu masa reformasi yang pendahuluannya, prolognya, mukadimahnya adalah pandemi. Pandemi itu secara tidak terhindarkan menciptakan resesi atau ancaman resesi, tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Ada yang mengatakan potensi resesi, ada yang mengatakan resesi sudah terjadi. Buat saya sih sudah ada resesi. Jadi pandemi menghasilkan resesi, ketika pandemi selesai, resesi tidak serta-merta ikut selesai. Dampak ekonomi, dampak sosial, bahkan dampak kebudayaan dari pandemi dan resesi itu masih terus kita rasakan dan akan menjadi salah satu bagian yang menghiasi pemilu 2024. Ini keunikan yang kedua. Salah satu bukti konkret dari keunikan ini adalah pada saat pilkada serentak diadakan pada tahun 2020 yang lalu, 9 Desember kalau tidak salah pelaksanaan pilkadanya, kami di Polmark Indonesia bekerja sama dengan sejumlah klien melakukan puluhan survei untuk pilkada itu, memetakan pilkada. Dan ada satu pertanyaan yang jawabannya itu hampir seragam di mana-mana. Pertanyaannya itu adalah, di antara alat-alat peraga berikut ini, manakah yang paling Ibu Bapak harapkan untuk dibagikan oleh kandidat atau partai politik? Jawaban nomor 1 membumbung tinggi di atas semua yang lain, kebutuhan pokok. Sudah tidak ada lagi yang menginginkan stiker, tidak ada lagi yang menginginkan kerudung, kaos, mug, dan lain-lain yang biasanya menjadi primadona APK pilkada. Di semua tempat, kebutuhan pokok itu menjadi jawaban yang amat sangat tinggi sendirian. Nah, ini menandai satu keadaan yang memang dalam konteks pemilu 2024 itu harus jadi catatan kita. Nanti pada saat saya masuk ke peta, saya akan mengutip beberapa hasil survei yang kami lakukan di 78 dapil, yaitu 32 provinsi kecuali 6 provinsi di Pulau Papua. Karena agak tidak masuk akal kalau kita mengadakan survei juga di Papua ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya tidak akan sampaikan sekarang, tapi mungkin lebih baik nanti sekalian saya akan membahas sejumlah salah paham yang selama ini publik miliki tentang survei. Saya ingin bahas itu sebagai bagian yang menurut saya penting untuk dikupas di forum sepenting malam ini. Jadi yang kedua, keunikannya itu tadi. Pandemi melahirkan resesi. Saya berharap 2024 setelah kita menghadapi dua masalah yaitu pandemi dan resesi, kita punya jalan keluar. Jalan keluarnya itu kalau kita singkat namanya suksesi. Pandemi, resesi, suksesi. Dua yang pertama adalah masalah, yang ketiga itu semestinya jadi jalan keluar. Jangan sampai kekisruhan pemilu, kesalahan memilih menyebabkan yang ketiga pun jadi masalah lain. Jadi alih-alih kita punya suksesi sebagai jalan keluar, suksesi jadi tambahan masalah. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jangan lupa subscribe,